Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang semua. Berikutnya adalah pemateri ketiga ya. Kita sapa dulu ya. Dokter, selamat siang, Dokter Rizky. Selamat siang, Mbak Tanti. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar sangat jelas, Dokter. Dokter, gimana Ah, kabarnya, baik. Dok? Alhamdulillah, Mbak Tanti. Baik. Semoga Syukurlah teman-teman ya. semua juga baik. Iya, iya. Saya bacakan kurikulum VT-nya dulu ya, Dok. Oke. Baiklah, telah hadir di tengah-tengah Zoom kita ya. Beliau adalah Dr. Rizky Bagus Septiawan, spesialis anestesi TI Medclean. Ya, beliau akan membawakan materi tentang pharmacology of anesthetic drug, intrasedation, monitoring and sedation communication. Ya, Dokter Rizky ini menyelesaikan dokter klinik dan spesialis anestesi di UNER 2016 sampai 2021. Kemudian untuk pengalaman profesional, beliau adalah Kepala Manajemen Risiko dan Anestesiologi di RSUD Haji Surabaya, kemudian staf anestesi dan beberapa rumah sakit besar seperti RSUD Tongas Probolinggo dan Rumah Sakit Graha Medika. Dan beliau juga sangat kompeten dalam manajemen nyeri dan intensif. Baiklah, waktu dan layar serta peserta kami serahkan ke Dokter Rizky Bagus. Dokter, nanti dokter materinya jam 10.55 sampai dengan 11.55. Berikutnya 15 menit untuk diskusi. Monggo dokter, saya silakan dok. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Apakah slide-nya sudah tampak? Sudah aman dokter, Ya, sudah jelas dok. ya. Nggih. Baik. Ini saya melanjutkan untuk pembahasan kita terkait dengan sedasi atau anestesi di luar kamar operasi. Tadi sudah sangat banyak dan lengkap dijelaskan oleh Dr. Anas, lalu juga dilanjutkan oleh Bapak Sofian terkait itu. Nah, ini saya sekarang uh, ingin membawakan terkait dengan obat-obatan. Nah, sebelum itu, uh, marilah kita refresh kembali tentang terkait dengan apa sih sebenarnya anestesi itu. Nah, anestesi itu sebenarnya adalah eh, bagaimana cara kita untuk menghilangkan rasa sakit, rasa tidak nyaman ketika terjadi prosedur medis. Nah, prosedur medis itu bisa saja diagnostik ataupun terapeutik bedah. Nah, yang secara garis besarnya anestesi adalah bagaimana eh, bekerja untuk memblok syaraf di tubuh sehingga pasien tidak merasakan nyeri sehingga prosedur bisa dijalankan dengan aman dan lancar tentunya. Nah, sedangkan sedasi adalah salah satu daripada trias anestesi. Ya, trias anestesi kita tahu bersama ada sedasi, analgesi dan masa relaxan, dan sedasi ini salah satu dari trias anestesi. Sedasi ini adalah untuk menenangkan ataupun menidurkan pasien sehingga yang pertama adalah pasien tentunya akan berkurang ketakutannya sampai tidak takut sama sekali dan juga pasien akan tertidur dan akan bisa kooperatif untuk dijalankan prosedur medis. Nah, jenis anestesi tentunya kita tahu bersama ada dua pastinya, yaitu anestesi regional dan anestesi total. Nah, itu general anestesi. Anestesi regional banyak kita tahu bersama ada spinal, subarachnoid block, bisa dilakukan epidural ataupun dari PNB atau peripheral nerve block. Ataupun lebih lokal lagi yaitu anestesi infiltrasi lokal. Semuanya prinsipnya sama yaitu memblok impuls nyerinya. Nah, tergantung nanti dari daerah mana saja yang akan di coverage oleh uh, obat-obatan lokal anestesi itu. Sedangkan sedasi itu bisa kita bagi menjadi tiga, ada sedasi ringan, sedang, dan dalam. Nah, kalau sedasi yang ringan itu sedasi untuk menghilangkan kecemasannya saja. Jadi dia akan merasa tenang, rileks gitu. Mungkin ada yang
Nah, seperti itu. Nah, sedangkan sedasi yang sedang ini sedasi yang sampai pasien itu mengantuk dan tertidur, tapi dia mudah dan dibangunkan. Kalau sedasi dalam ya pasien akan dalam tahap tidak sadar dan tidak mudah untuk dibangunkan. Nah, kalau indikasinya apa sih anestesi ini kok ada di luar kamar operasi? Karena ternyata eh, belakangan ini dengan kemajuan teknologi banyak prosedur-prosedur yang ternyata membutuhkan pasien untuk merasa tidak nyeri dan merasa nyaman. Mulai dari prosedur diagnostik ini sudah banyak sekali ya, endoskopi, kolonoskopi yang tentunya itu sangat tidak nyaman untuk pasien kalau dilakukan tanpa anestesi karena bagaimana alat yang cukup besar itu bisa masuk ke mulut maupun ke rektumnya, nah itu pasti tidak nyaman. Nah, lalu juga ada prosedur-prosedur terapeutik, itu juga butuh pasien agar tidak nyeri dan tidak nyaman. Sedangkan prosedur-prosedur seperti MRI dan CT scan ini juga dibutuhkan. Kalau MRI dan CT scan ini pasien itu lebih harus tidak bergerak agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu adalah peran kita untuk bisa membuat pasien ini bisa tidak bergerak sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, terutama pada pasien-pasien yang mungkin tidak kooperatif, misalnya pasien-pasien pediatrik atau pasien-pasien yang memang terjadi gangguan kesadaran sehingga dia melakukan gerakan-gerakan involunteer. Atau di era yang sekarang bahkan karena kenyamanan pasien merupakan hal yang harus kita perhatikan, maka walaupun pasien itu bisa kooperatif, tetapi pasien itu sekarang juga ingin, misal di MRI, MRI itu lama waktunya. Maka pasien ingin nyaman, saya nggak pingin takut dok, saya nggak pingin nanti bising suaranya itu. Nah, maka bisa juga kita menggunakan sedasi. Lalu juga prosedur kardiologi, apalagi ini juga perlu untuk dilakukan anestesi. Selain juga mengurangi nyeri pada pasien-pasien kardio, tentunya nyeri adalah hal yang lebih diperhatikan. Maka anestesi dan analgesi itu perlu diberikan. Lalu juga untuk prosedur-prosedur itu agar kita operator itu bisa lebih mudah untuk melakukan prosedur-prosedur di uh, yang akan dikerjakan begitu. Karena ketika pasien itu dalam kondisi yang tidak di anestesi, ini kejadian ya, kejadian mungkin bisa dicari di Google atau di uh, internet itu juga pernah ada kejadian, banyak kejadian-kejadian yang akhirnya bahkan sampai mengarah ke pasien safety yang seperti contohnya pasien yang di kolonoskopi karena pasiennya tidak kooperatif, gerak-gerak, akhirnya kolonoskopinya menembus daripada saluran intestinnya sehingga terjadi perforasi. Nah, itu terjadi atau ketika pasien di cath lab mau ballooning atau stent, nah pasien tidak kooperatif gerak, nah itu juga berbahaya untuk pasien. Nah, disitulah peran daripada anak kita semua anestesi untuk bisa menyukseskan bagaimana prosedur-prosedur baik itu diagnostik, terapeutik, radiologi maupun kardiologi. Sedangkan obat-obatan yang digunakan, obat-obatannya sebenarnya anestesi di luar kamar operasi maupun dibandingkan dengan anestesi yang di dalam kamar operasi, obat-obatannya relatif sama. Tidak ada obat-obatan yang khusus, oh ini khusus untuk pasien-pasien yang ada di luar kamar operasi, ini yang di dalam operasi, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa bijak memilih obat-obatan mana yang diperlukan oleh pasiennya. Sehingga kita refresh lagi obat-obatan yang digunakan, anestesi lokal maupun regional, kita bisa menggunakan lidocaine, bupivacain, ropivacain. Lalu untuk
cemas, sedasi, kita bisa gunakan midazolam yang dia juga ada efek anti ansietasnya. Lalu juga untuk nyerinya kita bisa gunakan golongan opioid. Sedangkan untuk sedasinya yang intravena kita bisa gunakan propofol, ketamin. Sebenarnya masih banyak ya, propofol, ketamin, dexmedetomidine. Nah, itu. Sedangkan untuk inhalasi kita gunakan sevofluran dan deslora. Nah, obat-obatan ini akan nanti ada sesuai dengan apa yang dibutuhkan maupun dengan peraturan-peraturan yang ada. Nah, nanti kita bahas di belakang. Nah, untuk anestesi lokal. Nah, untuk anestesi lokal, eh, ya seperti yang dibicarakan tadi adalah menjaga konduksi saraf. Jadi sinyal nyerinya itu tidak sampai sehingga pasien tidak merasa nyeri. Nah, ini untuk blok ini bisa gunakan lidokain, bupivacain, dan ropivacain. Nah, ini bervariasi tergantung dari prosedur dan kondisi pasiennya. Tentu saja efek samping pun juga ada. Toksisitas eh, daripada obat anestesik lokal juga ada. Seperti resiko lasa juga ada. Juga obat-obatan anestesi lokal itu juga kardiotoksik dan neurotoksik. Maka kita juga harus bijak untuk menentukan memilih mana sebenarnya yang diperlukan. Misal, pasien ini prosedurnya, sebenarnya pasien ini prosedurnya hanya sebentar, dan tidak perlu post-op pain atau post tindakan nyerinya tidak dominan, maka kita berikan obat-obatan yang durasinya tidak usah terlalu lama seperti lidocaine. Tapi kalau misalnya ini terlalu ternyata butuh waktu yang cukup lama, maka kita berikan yang durasinya lebih besar. Untuk toksisitas dan kardiotoksik maupun neurotoksik itu pun bervariasi. Ropivacain lebih eh, dominan, dia lebih less kardiotoksik dan neurotoksik dibandingkan lidocaine. Dalam pemberiannya kita juga harus selalu waspada karena adanya eh, las misalnya, nah itu maka kita juga harus siapkan untuk antidotnya yaitu lipid. Nah, intralipid digunakan ketika ada terjadi kondisi las. Next. Nah, selanjutnya kita bahas benzodiazepin. Nah, golongan benzodiazepin ini seperti yang kita tahu adalah menghambat reseptor GABA. Nah, ini juga sebagai anti ansietas, juga ada efek amnesia retrogradnya. Nah, benzodiazepin ini menjadi pilihan yang cukup sering ketika kita melakukan pembiusan di luar kamar operasi, terutama untuk pembiusan-pembiusan yang dia sifatnya tidak lama dan juga pasien yang merasa takut, misalnya pembiusan di CT scan, MRI. Nah, dia sebenarnya tidak perlu yang terlalu dalam, hanya ingin menghilangkan kecemasannya saja. Tuh. Nah, sedangkan untuk kondisi pernafasannya memang midazolam dan diazepam memang ada potensial untuk terjadi uh, depresi pernafasan. Dia menjadi hipoventilasi lebih tepatnya. Dia perlu kita monitoring. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Anas bahwa monitoring itu sangat penting dalam pembiusan di luar kamar operasi. Untuk opioid sendiri, ini diberikan pada tindakan-tindakan yang tentunya memicu nyeri pada pasien. Nah, untuk opioid sendiri ada beragam, mulai dari morfin, fentanyl, sufentanil, bahkan ramifentanil. Nah, untuk kegiatan-kegiatan pembiusan di luar kamar operasi seringkali dipakai untuk saat ini golongan fentanyl, bahkan sekarang sudah eranya ramifentanil yang dia cepat masuk dan cepat keluar. Onsetnya sangat cepat, tetapi juga durasinya juga sangat cepat, sehingga digunakan sharing pump untuk pemberiannya ramifentanil. Itu bergantung daripada kembali lagi ke kondisi pasien. Nah, dari sini karena
fentanyl apapun opioid apapun adalah dia sebagai agonis reseptor mu, maka dia juga akhirnya memiliki efek depresi penapasan maupun mual sampai dengan muntah. Nah, ini kita juga harus observasi dan monitoring jika kita memberikan opioid. Nah, untuk yang selanjutnya adalah propofol. Merupakan golongan alkifenol yang dia menghambat reseptor GABA. Nah, dia poinnya adalah propofol ini adalah obat sedasi. Nah, dia menghilangkan kesadaran daripada pasien. Ada keperluan-keperluan diagnostik maupun terapi seperti diagnostik endoskopi maupun kolonoskopi, kita bisa gunakan propofol karena dia perlu sedasi yang dalam agar pasien tidak bergerak sehingga lebih safe untuk pasiennya. Nah, tetapi karena dia sedasi yang dalam, maka depresi pernafasannya bisa lebih dominan daripada diazepam ataupun midazolam karena dia bisa sampai apnu. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Lalu dia juga ada efek hipotensi karena dia akan vasodilatasi sehingga menyebabkan tensi daripada pasien turun. Apalagi kalau misalnya pasien itu puasanya tidak cukup. Sedangkan untuk ketamin, karena dia anestetik disosiatif, dia bekerja di agonis reseptor NMDA. Dia juga sama, sedasi, tetapi positifnya dia punya efek analgesi. Nah, ketamin ini juga sekarang menjadi hits ya, menjadi mulai kembali menjadi pilihan karena dia di efek depresi napasnya tidak ada sehingga dia potensi napasnya bisa lebih baik daripada penggunaan propofol. Tetapi memang ketamin ini ada efek halusinasinya dan dia ada kemungkinan bisa nightmare. Tetapi itu bergantung daripada mood daripada pasien ketika sehingga seringkali pemberian ketamin biasanya kombinasi dengan pemberian benzodiazepin terutama midazolam. Lalu untuk efek hipotensinya tidak ada karena mana mereka malah membuat hipertensi karena dia meningkatkan SPR-nya. Nah, untuk gasnya banyak, ada sevofluran, isofluran, bahkan gas fluoran. Nah, sebenarnya sama untuk penggunaan gas itu biasanya pada penggunaan pada prosedur-prosedur yang lebih lama sehingga dia tidak menggunakan intravena terlalu banyak sehingga nanti untuk proses recovery dari biusnya sadarnya lebih cepat. Nah, ini tetap sama ada depresi pernafasan dan hipotensinya. Nah, untuk monitoring dan keamanan. Nah, itu tadi sudah dijelaskan daripada oleh Dr. Anas untuk monitoringnya banyak sekali. Nah, yang menarik dalam pembiusan di luar kamar operasi sekali lagi ini adalah kebutuhannya bagaimana. Mungkin ini banyak sekali dari teman-teman sejawat, lalu juga dari teman-teman penata, perawat, dan profesi yang lain. Pasti tempatnya akan beda-beda. Pasti kebutuhannya juga beda-beda. Dan juga peraturan pemerintahnya beda-beda. Nah, di situ. Nah, untuk pembiusan di luar kamar operasi, ini uh, kebetulan saya merupakan anestesi di klinik estetik Miracle yang dia itu merupakan klinik utama. Nah, ini juga cukup menjadi uh, apa ya pembicaraan di era sekarang ini bagaimana membius atau anestesi pranestesi di klinik gitu karena sesuai dengan Permenkes sebenarnya sudah diatur di Permenkes bahwa di klinik utama bisa dilakukan pembiusan walaupun dibatasi yaitu pembiusan yang tidak menggunakan spinal dan tidak menggunakan inhalasi maka obat-obatan yang kita gunakan
akan menyesuaikan daripada peraturan pemerintah tersebut. Nah, itu salah satu eh, apa yang eh, apa yang bisa kita sesuaikan daripada penggunaan obat-obatannya. Nah, ini kan untuk klinik itu banyak sekarang, mulai bermunculan, mulai klinik diagnostik, misalnya klinik yang dia diagnostik MRI, CT scan, nah itu juga perlu. Sehingga sebenarnya peran kita itu sudah semakin meluas, tidak hanya di rumah sakit, tapi juga sampai di kamar operasi. Jadi sampai di klinik-klinik. Jadi pembiusan tidak hanya di kamar operasi saja, tetapi bisa uh, di luar, bahkan di kelas klinik gitu. Nah, untuk itu maka nanti akan perlu pemilihan obat-obatannya itu juga perlu perhatian yang khusus untuk monitoring dan keamanannya. Tentunya berbeda-beda. Jadi misal nih, kalau pasien eh, kita sedasi untuk CT scan misalnya, untuk CT scan tanpa kontras. Untuk CT scan tanpa kontras, kita akan diskusikan dengan radiologinya. Oh, radiologi misalnya butuh waktu cuma 10 menit, 5 menit gitu. Maka kita pilih intravena yang cepat, onsetnya, dan juga durasinya cepat. Dan disesuaikan dengan kondisi daripada pasiennya. Nah, kalau misalnya pasiennya CT scan karena ada peningkatan TIK, pasti kita tidak menggunakan ketamin. Kita gunakan propofol yang onsetnya cepat, durasinya juga cepat. Sedangkan kalau misalnya kita ini CT scan tulang panjang misalnya, atau CT scan uh, pelvic misalnya, itu karena tidak ada kontraindikasi untuk ketamin, pasien tidak hipertensi, maka kita bisa gunakan propofol. Untuk pemberian benzodiazepin, midazolam bisa diberikan, bisa tidak, tergantung dari pasien, apakah pasien cemas atau tidak. Karena benzodiazepin juga durasinya cukup lama, sehingga kalau memang mau safe, yang cari yang durasinya pendek. Tapi itu bisa disesuaikan dosisnya, misalnya kita berikan diazepamnya hanya untuk anti ansietasnya saja, maka kita berikan tidak sampai ke dosis sedasi. Lalu apa yang harus dimonitoring? Karena kita menggunakan propofol, maka tentunya tekanan darah dan saturasi maupun rate nafas harus dimonitoring. Nah, itu berbeda lagi kalau misalnya monitoring pada pasien-pasien yang misalnya dilakukan anestesi lokal. Oh, anestesi lokal ini dilakukan infiltrasi misalnya. Misalnya infiltrasi pada pasien-pasien yang hmm, dilakukan infiltrasi dengan lidokain. Mungkin biasanya teman-teman eh, operator ada yang menggunakan PHKin, yaitu lidokain ditambah dengan adrenalin, maka kita harus aware bahwa obat-obatan itu bisa saja masuk ke saluran intravaskulernya. Nah, itu juga kita harus monitoring. Tensinya naik enggak, nadinya naik enggak, nadinya turun enggak. Nah, itu kita harus aware di situ. Dan juga pada penggunaan lokal anestesi, maka kita juga selalu aware terhadap komplikasi-komplikasi seperti LAS. Nah, untuk keamanannya, seperti yang dijelaskan oleh Dokter Anas, semakin banyak parameter observasi yang kita bisa lihat, maka semakin banyak data yang bisa kita dapatkan, sehingga semakin aman pasien tersebut. Nah, problemnya akan kembali lagi, tadi disebutkan, kalau misalnya di ruang MRI, misalnya, wah, ada nggak boleh ada besinya, nanti bisa tertarik magnet. Wah, gimana? Nah, kalau misalnya di rumah sakit yang sudah cukup besar, digunakan monitoring yang memang sudah khusus untuk MRI. Tetapi mungkin pada teman-teman yang belum ada itu, ya harus dilakukan monitoring yang kita kembali lagi ke
kondisi fisik pasien. Kalau dulu saya diajari, kalau misalnya tidak ada monitoring, maka kita harus dengarkan detak jantungnya, kita rasakan nadinya, gitu. Kita lihat kuat angkatnya. Tuh, itu tetap harus dilakukan jika tidak ada monitoring yang advance. Nah, seperti itu. Untuk manajemen komplikasinya akan beragam sesuai dengan potensial problem yang akan ditimbulkan oleh obatnya tersebut. Nah, mulai dari cara memberikan obat sampai dengan maintenance obatnya, bahkan sampai pos tindakan. Misalnya manajemen komplikasi, oh pasiennya ini tadi menggunakan fentanyl. Ya, ketika seperti yang kita tahu bersama, kalau misalnya kita injeksi fentanyl, kita juga tidak bisa bolus cepat karena nanti dia menjadi rigiditas dinding dada sehingga pasiennya bisa sesak ataupun mungkin batuk-batuk begitu. Nah, atau intraoperatifnya, oh kita menggunakan ramifentanil, siring pump. Nah, kita harus juga awasi karena dia juga ada resiko bradikardie. Atau manajemen setelah post operatif, misalnya pasien ini nanti uh, pulang, nah, pulang one day care, maksudnya hanya dia datang, diagnostik, pulang. Nah, untuk pos tindakannya juga harus kita perhitungkan. Kalau kita menggunakan obat-obatan yang misalnya dia bisa eh, durasinya terlalu lama, misalnya kita analgesinya aja jangan pakai morfin. Nah, nanti akan menjadi sulit monitoring ketika dia pulang karena dia harus pulang. Maka kita harus cari yang durasinya pendek. Lalu juga kita pertimbangkan juga pasien ini nanti pulang. Wah, jangan-jangan nanti mual di rumah. Nah, ini juga sering terjadi ketika pasien pulang di rumah mual. Nah, itu juga perlu kita sudah antisipasi dan sudah kita edukasikan bahwa kemungkinan PONV itu tetap ada, walaupun pada eh, pembiusan atau anestesi di luar kamar operasi. Tuh. Ya, next. Ya, nah ini peran kita semua untuk evaluasi, pemantauan, dan pemulihan pasca terjadi. Tadi sudah saya lihat sudah dijelaskan sangat jelas sekali daripada slide dari Dokter Anas. Oke. Sehingga kembali lagi pentingnya sedasi di luar kamar operasi itu adalah untuk meningkatkan kenyamanan maupun eh, keamanan daripada pasien. Karena tidak hanya kenyamanan, tidak ada kenyamanan, tetapi juga keselamatan pasien. Nah, seperti saya contohkan tadi kasusnya adalah bagaimana eh, ada kejadian karena pasien gerak sehingga membahayakan pasien. Tetapi peran anestesi juga harus menjaga keamanan pasien daripada obat-obatan yang kita berikan dan bagaimana mengantisipasi jika terjadi efek samping maupun penyulit-penyulit yang ditimbulkan oleh obat-obatan anestesi. Ya, ya. Mungkin karena saya pemateri yang ketiga, bila sudah banyak yang sudah dijelaskan, ini banyak kesempatan untuk kita diskusi, kita sharing-sharing, mumpung kita ada event di sini, kita pas ketemu kumpul di sini juga banyak senior-senior saya ini saya lihat juga berada di sini. Kita bisa saling diskusi. Monggo, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dokter Rizky atas pemaparan materinya ya yang sudah sangat komplit ya Dok ya. Baiklah Bapak Ibu semua peserta webinar, monggo kalau ada kejadian-kejadian yang perlu di-share atau mau diskusi, monggo disilakan. Monggo. Izin Dokter, Mbak Tanti, ini di grup chat ada yang bertanya, boleh saya jawab dulu atau yang online? bentar ini tak bacakan aja ya Dok ya. Monggo, monggo, monggo. Baiklah, ini dari Dokter Yuda Adi Prabowo, spesialis anestesi. Pertanyaannya,
Selamat siang, Dokter Rizky Bagus. Izin bertanya, Dok. Untuk ketamin ini pada dosis berapa dia bisa menimbulkan nightmare? Bila dikombinasi dengan benzodiazepin, benzonya diberikan di awal atau di akhir, Dok, karena anamnesenya kan retrograde, bukan antegrade. Matur nuwun, Dokter. Monggo, Dokter, disilakan. Masih di mood. Apa? Nah, Ya, terima kasih. Ini saya agak monggo. salting ini, soalnya yang tanya ini senior saya nih, yang mengajar-ngajar saya dulu waktu BPJS. Ya. Terima kasih, Dokter Yuda. Pertanyaannya, Ji. Untuk sebenarnya betul dok, tadi itu kita ketahui kan tadi efek daripada amnesi retrograde itu ke belakang. Jadi memang pemberiannya mestinya dia itu kan diberikan di belakang. Kalau kita memang untuk mencegah eh, apa dia ada efek, kalau misalnya dia bisa traumatik atau karena tindakan tersebut mungkin dia awalnya itu eh, ada tindakan-tindakan yang mungkin dia tidak sukai di situ, misalnya tiba-tiba ada kondisi pasien nyeri atau kondisi pasien apapun lah, kondisi-kondisi yang menyebabkan pasien itu trauma untuk kembali melakukan tindakan medis begitu dok. Ya itu, tetapi yang menjadi pertimbangan kenapa kok midazolam seringkali dipakai di awal untuk sedasi adalah karena memang efek anti ansietasnya dok. Jadi memang Monggo, uh, Dokter Rizky. ya Nggih. Monggo. ya, jadi karena memang yang pertama adalah anti ansietasnya, yang kedua adalah dia seperti yang dulu dokter ajarkan bahwa dia bisa menjadi obat sebagai koinduksi. Jadi dia bisa mengurangi daripada dosis-dosis obat-obatan sedasi yang selanjutnya, begitu dokter. Jadi memang tergantung tiap individu akan mencari efek yang mananya dok. Kalau misalnya menurut saya, kalau misalnya kita misalnya maunya minta biar pasien itu tidak cemas di awal, maka efek anti cemasnya yang digunakan. Kombinasi anti cemasnya itu dengan ketamin lah yang menyebabkan eh, mengurangi kejadian nightmare-nya sih dok. Kalau yang saya pernah baca di jurnalnya itu bahwa nightmare-nya ketamin itu dipengaruhi oleh suasana hati. Sebenarnya dia amplifikasi daripada kita punya eh, apa ya pemikiran gitu apa mood kita atau suasana hati kita. Kalau misalnya dia suasana hatinya tidak mesti sudah dari awal takut, hasilnya itu akan lebih banyak prevalensinya dia nightmare begitu. Sehingga masalahnya adalah ketika masuk ke kamar operasi maupun tindakan diagnostik, orang-orang pasien pasti lebih banyak takutnya daripada senangnya. Itulah mengapa banyak diberikan uh, midazolam atau benzodiazepin yang dia membuat anti ansietasnya yang dicari kalau diberikan di awal, dan juga diharapkan dia mengurangi dosis daripada obat-obatan yang nantinya akan diberikan obat sedasi, entah itu propofol ataupun ketaminnya begitu dokter. Tapi kalau misalnya retrograde ya ini pesertanya anu ya nakes semua ya. Ya, jadi kan begini, Pakai tidak semua ini, Pak nakes Dokter. semua ya. Dokter, sama Jadi gini, perawat, sama kalau perawat. Nggih. ya ini anu ya apa, kan tidak semua kejadian di kamar operasi maupun kejadian di ruang tindakan itu kan menyenangkan untuk pasien ya gitu. Sehingga untuk amnesia retrograde-nya itu eh, adalah untuk menghilangkan memori tidak menyenangkan itu begitu. Kalau misalnya ada ketika pasien ini misalnya sebelum masuk obat ini ada kejadian yang tidak menyenangkan yang dia alami, maka dia bisa tidak mengingatnya, yang tujuannya adalah untuk menghindari post trauma gitu. Jadi itulah kalau misalnya midazolamnya mau dipakai untuk efek amnesianya begitu. Cuman sejauh ini ya kalau saya sendiri saya tidak
tidak pernah menggunakan midazolam ini mau untuk amnesia retrogradnya gitu. Kecuali misalnya nih eh, ya ini ya apa ya sebenarnya untuk kepentingan pasien. Misalnya begini, ini legal sih. Misalnya di rumah sakit pendidikan kita tahu sendiri kan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa. Ada mahasiswa DM, mahasiswa perawat, ada PPDS begitu kan. Nah, ketika mau dibius, kadang-kadang itu kan pasien itu melihat, oh ini kok ada DM gitu. Padahal sesuai dengan ini ya, memang namanya rumah sakit pendidikan ya ada DM-nya, tidak melanggar peraturan. Cuman kadang itu kan menimbulkan pemikiran yang tidak apa miskonsepsi bahwa oh nanti ini dikerjakan diam segala macam. Nah, dengan pemberian midazolam itu kita bisa mengeliminasi itu sehingga pasien tahunya ya sudah masuk kamar operasi terus eh, operasi dan selesai dengan nyaman gitu. Itu salah satu manfaat baiknya lah ya. Kalau misalnya kita berikan di awal sebelum induksi itu kejadian-kejadian sebelumnya itu bisa tercover begitu. Lalu Baik, untuk terima kasih. ya, Terima kasih Dokter Rizky. Biar iya, saya iya. bacakan aja dok. Oh iya iya. Iya. Sudah ya Dokter Yuda ya. Untuk berikutnya adalah dari Bapak M. Ferdi Rahmadi dari RSUD Mois Samarinda ini dok. Wah keren ini Iya, dok dari Samarinda dok. Selamat siang dokter, saya iya, M. Ferdi dari RSUD Mois Samarinda. Izin bertanya, iya. untuk sedasi saat pemeriksaan CT scan atau MRI pada pasien dewasa, apakah cukup diberikan sedasi dengan midazolam saja atau bisa ditambah dengan petidin atau fentanyl? Jika ditambah dengan fentanyl atau petidin, berapa dosis yang bisa diberikan selama pemeriksaan tersebut untuk mengurangi atau menghindari efek mual muntahnya? Terima kasih dokter sebelumnya. Monggo Iya. dokter. Jadi, terima kasih Mbak Tanti. Ini tanyanya bagus sekali ya. Cuman yang saya mau apa ya sharing itu adalah setiap kita melakukan tindakan medis apapun itu kita harus bisa tahu atau punya tujuan. Jadi tujuannya sebenarnya apa sih gitu. Jadi kalau ini ditanyakan di sini apakah sedasi saat pemeriksaan CT scan atau MRI. Nah, si pemeriksaan CT scan atau MRI ini apakah hanya cukup sedasi saja ataukah dia perlu analgesik karena petidin dan fentanyl itu adalah obat analgesik. Memang eh, ada efek sedasi pada opioid semisal betidin ataupun morfin memang ada sedasinya, tetapi kita cari obat-obatan yang dia pure, dia adanya di uh, efeknya adalah untuk sedasinya begitu. Karena di belakangan ini adalah bagaimana teman-teman daripada BPJS sudah mulai sangat kritis ya untuk melihat apakah ini kok kenapa kok dipakai ini, kenapa kok obatnya ini, kenapa kok diagnosanya ini gitu. Dan tentu saja para pasien juga semakin kritis, kenapa kok saya dikasih ini gitu. Jadi itu harus kita eh, jelaskan dan kita juga harus mengerti sebenarnya kita mau apa di sini. Nah, kalau pertanyaan adalah apakah sedasi di CT scan itu atau MRI itu cukup diberikan sedasi saja ataupun dengan petidin dan fentanyl itu adalah apakah di CT scan atau MRI itu menyebabkan nyeri atau tidak. Kalau saya sudah pernah ya, maksudnya saya sebagai menjadi pasien sudah pernah di CT scan dengan kontras ya. Itu selama saya CT scan atau MRI yang nyeri itu atau bukan nyeri sih, tidak nyaman lebih rasa tidak nyamannya itu adalah ketika pemasukan kontras tadi. Nah, masuknya kontras itu memang tidak nyaman, jadi panas semua badan itu tidak nyaman di situ. Nah, kalau dari eh, pengalaman saya sebagai pasien, sebenarnya ambang nyerinya kalau di skala nyeri tidak terlalu tinggi, di bawah 3. Sebenarnya dengan sedasi saja itu sudah cukup. Nah, kalau sedasinya apakah cukup diberikan dengan midazolam saja? Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Pemberian
sedasi atau pemilihan sedasi ini disesuaikan dengan tindakannya. Kalau misalnya kita berikan midazolam dosis sedasi pada pasien CT scan, nah ini kemungkinan nanti bangunnya bakalan lebih lama daripada berkali-kali lipat lebih lama daripada proses CT scan-nya. Apalagi kalau dia nanti pulang. Nah, itu juga kita pertimbangkan. Nah, kita uh, mungkin pilih sedasi yang lebih kecil atau lebih cepat durasinya seperti propofol begitu sehingga nanti dia bisa lebih cepat recovery atau bangunnya. Nah, sedangkan dan juga pada tingkat sedasi yang dalam sebenarnya saya rasa skala nyeri 3 sampai di bawah 3 itu tidak berdampak gitu sehingga dia tidak bangun walaupun dia dimasukkan kontras gitu. Nah, kalau saya ingat dulu saya uh, pelajaran oleh Prof. Siti dulu, kalau misalnya ada pediatri mau CT scan atau mau tindakan radiologi, saya dikasih uh, supositoria, ya dikasih supositoria dia spamsub, nanti biar dia tidur. Nah itu dulu seperti itu saya juga masih ingat. Nah sebenarnya bisa-bisa saja pemilihan obat anestesi itu luas sekali tergantung daripada kita mau memilih yang mana. Tetapi yang perlu diingat adalah tujuan pemberian obat-obatan itu. Jadi kita sudah tahu, oh tujuannya ini sudah sesuai dengan yang saya berikan. Lalu yang kedua adalah monitoringnya. Tentu saja monitoringnya adalah sesuai dengan potensial problem yang akan muncul. Nah, ini juga mau saya langsung sambungkan nih dengan pernyataan Dokter Yuda lagi nih untuk ketamin karena mungkin ber ini ya apa berhubungan tentang ini. Nah, seperti contohnya ini penggunaan ketamin eh, seringkali diikuti bersalivasi, jadi penyulit ketika sedasi. Nah, ya kita tahu sendiri ya kalau misalnya eh, ketamin ini memang buat hipersalivasi. Nah, memang dia tidak ada deflusi nafasnya, tetapi hipersalivasi ini bikin pasien bisa eh, kesedak maupun kalau misalnya sedasinya dalam, maka dia bisa sampai resiko bisa masuk sampai aspirasi. Nah, makanya itu juga cukup harus memang harus diwaspadai. Lah, untuk anti sialoglock yang dulu diajarkan adalah menggunakan sulfas atropin untuk mengurangi hipersalivasinya begitu atau tergantung daripada posisinya. Nah, kalau misalnya nih pasien ini dilakukan kolonoskopi pasiennya posisinya miring. Nah, pada pasien-pasien yang posisi miring, apalagi pasiennya sudah miring, kepalanya lebih ditengokkan lagi ke bawah, itu dia otomatis dia keluar salivasinya, sehingga dia tidak mengganggu potensi daripada RW-nya, begitu dok. Nah itu banyak sih apa variasi-variasi apa yang kita lakukan ketika pasien seperti itu. Ada juga dulu eh, misalnya pas kondisinya ini pasiennya tidak terlalu lama, takut hiposalivasi, puasanya sudah cukup, ya ya sudah kita berikan misalnya ada eh, tamponnya ataupun ada yang sampai di pasien sedikit slide di hedon kan agar dia tidak eh, mengganggu daripada potensi jalan nafasnya gitu. Maaf Mbak Tanti ini tadi saya gabung dengan pertanyaan selanjutnya. Masih di mute Mbak Tanti? Iya, enggak apa-apa, Dokter Rizky sudah dijawab ya, Dokter Yuda Adi Prabowo tentang hipersalivasi. Sekarang berikutnya dari ini dok, dari Dokter Meilina. Dokter Melina Juwaranti dari PT Nusantara Medika Sulindo. Mohon izin bertanya, apakah ada indikasi khusus atau dalam pemberian dosis anestesi terhadap pasien dengan kardiologi, dok? Mungkin ini Ya, kasus di Kertep ya, dok. Nora ya, kan betul, bilang betul. dia. Oke, Betul. monggo, dok. Nah, terima kasih pertanyaannya. Untuk kondisi pada pasien kardiologi, nah ini kita tahu ya, kalau misalnya pada kondisi pasien-pasien kardiologi ini sebenarnya sesuai dengan uh, disease-nya ya, sesuai dengan disease-nya. Apa sebenarnya yang mau di uh, attach daripada kardiologinya ini. Tetapi secara overall itu pasien-pasien yang
cath lab atau cardiologist itu kan dia ada gangguan di kardiaknya, sehingga kita jaga agar pasien ini eh, tidak nyeri. Karena ketika nyeri, kalau pasien ini misalnya pasien ini PCK misalnya, kalau nyeri oksigen demand-nya naik, oksigen demand di vaskular, oksigen demand dari kardiaknya juga naik, sehingga kalau nyeri maka dia akan semakin eh, habis oksigennya, sudah gangguan ke sananya terganggu karena ada sumbatan di vaskuler kardiaknya, oksigennya juga yang kepakai banyak. Jadi walaupun kita berikan oksigenasi sampai SpO2 100% pun, kalau penggunaannya banyak karena nyerinya tadi ya, itu juga tidak baik. Lalu juga berkaitan dengan heart rate-nya. Kalau misalnya pasien nyeri, heart rate-nya naik, maka nanti eh, kalau heart rate-nya naik, maka pompa jantungnya menjadi tidak optimal karena dia eh, untuk jantungnya untuk filling, untuk ngisi lagi. Jadi ketika itu jantungnya terlalu cepat, dia tidak sempat untuk mengisi lagi, sehingga nanti dia akan turun kardiak outputnya, atau nanti kita konversikan dia akan turun kardiak indeksnya begitu. Nah, sehingga pasien-pasien jantung itu kita jaga agar tidak terlalu takikardi, karena dia akan tidak efisien untuk dia kardiak outputnya nantinya begitu. Sehingga pemberian dosis anestesi di pasien-pasien kardiologi tentunya akan lebih banyak daripada pada pasien-pasien non kardiologi. Nah, itu secara umum. Nah, tapi akan dibarengi lagi daripada tindakannya apa. Nah, pada tindakan cath lab ini itu eh, anestesinya memberikan opioid misalnya ya, memberikan opioid, dia memberikan fentanyl, itu mau apa? Misalnya kalau misalnya pasiennya ini mau diintubasi, berarti dia harus bisa mengcover nyeri daripada intubasinya begitu. Tetapi ada juga ketika di cath lab pasien yang dia cuman tidak butuh yang lama, maka juga butuh sedasi yang atau analgesi yang bisa dikombin dengan infiltrasi lokal oleh teman kardiologi, maka kita adjust lagi. Nah, untuk itu untuk analgesiknya, itu baru analgesiknya. Sedangkan untuk sedasinya juga akan beragam lagi tergantung disease-nya. Kalau misalnya pasien ini dengan eh, pulmonary hypertension, maka kalau misalnya pasien ini dengan pulmonary hypertension, maka kita nggak pakai ketamin karena dia bisa meningkatkan PVR-nya. Tapi kita juga nggak jor-joran pakai propofol karena dia mengurangi PVR-nya, sehingga nanti tidak ada flow-nya malah. SVR-nya turun malah tidak ada flow-nya. Nah, itu juga harus di-adjust, dititrasi kalau untuk pemberian obat sedasinya. Sehingga lebih dominan ke analgesik, untuk sedasinya di sedasi. Ya. Terima kasih Dokter Rizky. Kayaknya ini sudah jelas sekali ya Dokter Meina Iya. ya. Untuk selanjutnya dokter dari Dokter A. Abima Setiope, spesialis anestesi dari RSIHC Jatiroto. Pertanyaannya dok, selamat siang dan salam kenal Dokter Rizky. Mau bertanya, di era BPJS ini layanan Nora ini apakah memiliki klaim sendiri sebagai suatu tindakan atau masuk dalam satu episode kunjungan atau perawatan pasien dok? Mungkin ini dokter ada pengalaman ya dok, monggo dok. Oke. Ya, ini dari Dokter Ahmasdio ya, ini Alhamdulillah. Dokter Ahmasdio ini sahabat saya, sejak S1 ini, aku join juga ini. Nah, cuman kok kebetulan ini, terus terang saja, terkait dengan eh, klaim ini, terus terang saja, saya juga tidak banyak mengetahui tentang klaim. eh, untuk bagaimana perkunjungan atau episode ini, terus terang saya tidak tahu. Mungkin nanti eh, bisa dilanjutkan oleh
Pak Toto mungkin ya, mungkin Ya, dia Pak tahu ya. Toto Iya, nanti sekalian ya. Pak Toto mungkin lebih Itu tahu nanti HP-nya terkait di ini, soalnya Pak beliau Alberto. kan di Nggih. manajerial ya, jadi lebih tahu. Ya, Kalau saya sih gitu, soalnya ya namanya kita dokter itu kan kadang-kadang eh, ya neriman lah istilahnya. Ya sudah, kalau ini BPJS ya kita nurut, BPJS-nya mau gimana ya kita nurut. Ya terus mohon ngapunten oke. Dokter Abi, ini saya tidak bisa Terima jawab kasih Dokter pertanyaannya, mungkin Rizky. nanti Dokter Tata. Iya. Nggih. Berikutnya ini dari Dokter Alan ya dok ya. Mohon izin bertanya, mohon diberikan pertimbangan pelaksanaan sedasi untuk tindakan kardiologi intervensi. Tadi kayaknya sudah hampir sama yang ditanyakan Dokter Melina ya dok. Atau dokter mau kasih tambahan? Monggo silakan dok. Iya, ya, Dokter Alan, terima kasih. Dokter Alan, Nggih. Dokter Alan ini juga merupakan senior saya yang banyak sekali mengajari saya ini. Ya, saya berutang budi ini beliau ini. Ya, sama seperti yang tadi saya jelaskan dok, untuk prosedur CAT apa radiologi atau CAT itu memang uh, sedasi itu diperlukan dalam kondisi itu. Cuman untuk penata laksanaan sedasinya tadi sesuai dengan disease-nya dok. Kalau misalnya ya itu tadi dok, kalau misalnya dia perlu cardiac feeling-nya itu baik, maka dia nggak boleh sampai takikardi. Tapi kalau misalnya dia disease-nya adalah ada gangguan di right ventricle sehingga dia terjadi arus balik ke parunya ataupun bahkan parunya dia ada pulmonary hypertension, maka dia harus menggunakan obat-obatan yang kita pilih ya juga titrasi, karena mau kita pilih ketamin naikkan PVR tapi juga SPR-nya naik, itu tidak baik juga. Kita pakai propofol, PVR-nya turun sih tapi SPR-nya juga turun, sehingga juga tekanan untuk masuk ke jantungnya juga berkurang dok. Jadi begitu, memang ini harus disesuaikan dari disease-nya. Terima kasih. Oke, baik Dokter Rizky. Berikutnya ya dok ya, saya bacakan langsung aja ya. Selamat siang dokter, saya dokter di apa ini? Dita ya dari Rumah Sakit Hermina Samarinda. Dalam praktek kami pernah menghadapi situasi di IGD di mana siring pump untuk pasien intubasi tidak tersedia. Dan salah satu solusi yang diusulkan adalah penggunaan Cabimed atau kombinasi fentanyl dan midazolam. Oh ini mungkin di siring pump apa ini? Belum dicantum kayaknya dok obatnya ya. Izin pertanyaannya adalah pasien dengan kondisi seperti apa yang aman diberikan kabi, kabinet? Apa saja yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kabinet baik terkait monitoring dosis, efek samping maupun kontraindikasi. Monggo dokter. Oh, Ji, Dokter terima sini kasih. Mut. Oh, Ji, maaf. Maaf. Ya, ya. Jadi begini, kalau misalnya mau saya telah di sini di situasi di IGD untuk sinumpam untuk basi pas untuk sirimpam pasien tidak tersedia. Oh ya, jadi begini, ini anu tindakannya di mana ini? Maksudnya tindakan diagnostik, kenapa sebenarnya secara garis besar nih dok, kalau misalnya pasien diberikan Kalbimed, sebenarnya aman-aman saja kalau memang sesuai dengan eh, keperluannya tadi. Ini kan pasien di UGD, nah ini pasiennya mau tindakan intubasi begitu kan dok? Kalau tindakan intubasi ya pastinya kombinasi fentanyl midazolam yang sudah menjadi satu itu tidak kurang adekuat untuk tindakan intubasi pastinya. Kalau misalnya pasien intubasi di UGD, maka dilakukan rapid sequence intubasi. Pasti perlu mas lesan, bahkan mas lesannya adalah rocuronium yang dia uh, cepat onsetnya itu. Nah, kalau misalnya terkait dengan penggunaan kabinet, monitoring daripada kabinet ini kalau memang dia dicampur itu eh,
dia sebenarnya lebih susah daripada diberikan sendiri-sendiri karena nanti eh, dosisnya akan stuck antara duanya ini kan jadi nggak bisa berubah sendiri-sendiri gitu. Sedangkan fentanyl itu punya rentang dosis yang tinggi dibandingkan dengan midazolam. Fentanyl untuk induksi, untuk anti intubasi itu bisa diberikan sampai 3 mikro per kilogram berat badan. Nah, untuk nyeri itu di-adjust sampai eh, nyerinya itu hilang sehingga fentanyl itu dosisnya akan range-nya akan luas sekali. Kalau misalnya digabung sama midazolam itu nanti susah untuk ngejust dosisnya. Kalau misalnya kita pasien ini nyerinya sih yang dominan, tapi kita naikkan, maka midazolamnya juga ikut naik gitu. Dan sekali lagi kalau memang itu adalah tindakan yang cepat, maka akan eh, susah kalau misalnya diberikan midazolam karena dia akan eh, durasinya terlalu lama. Baiklah, terima kasih Dokter Rizky. Ini berikutnya Dok, kayaknya ini pertanyaan terakhir ya Dok ya. Ini dari Dokter Alan lagi. Lanjutan tadi Dok yang sedasi untuk kardiologi intervensi. Lanjutannya nih Dok. Dan apakah dapat dilanjutkan untuk tindakan di atas sedasi apabila ada prosedur yang lebih berisiko? Terima kasih Dok. Jadi dokter, terima kasih dok tanyanya. Ya, untuk tindakan sedasi, memang kalau misalnya prosedurnya eh, lebih beresiko, yaitu kembali dok kita dalam bekerja kan perlu kolaborasi. Jadi makanya kalau tindakannya dia ada resiko ya kita komunikasikan dengan operator apakah ini mau dilanjutkan atau tidak karena kan dan juga tergantung dari uh, fasilitasnya. Kalau misalnya di situ tersedia misalnya kamar operasinya sudah hybrid gitu. Jadi kalau misalnya tindakannya beresiko terjadi apa-apa dia akan kembali ke uh, langsung dilakukan open heart gitu. Ya mungkin itu sih dari saya. Baik, terima kasih Dokter Rizky.